Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasiplita Mamarsyanda dengan NIM D1B12429 dari kelas G. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang pengaturan ekspresi gen. Topik ini sangat relevan dalam dunia biologi molekuler dan farmasi karena ekspresi gen yang diatur dengan tepat memungkinkan sel menjalankan fungsinya secara normal dan bila terganggu dapat menyebabkan penyakit termasuk kanker. Adapun subtopik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mekanisme regulasi ekspresi gen dan faktor transkripsi. Tujuan kita mempelajari ekspresi gen yaitu bagaimana regulasi ekspresi gen berlangsung, peran faktor transkripsi, regulasi epigenetik, serta aplikasinya di bidang farmasi. Dengan memahami ini, kita bisa menjelaskan mengapa gen tertentu aktif atau tidak aktif, dan bagaimana kita bisa memodulasi ekspresi gen tersebut secara terapeutik. Nah, apa itu ekspresi gen? Ekspresi gen adalah serangkaian proses penerjemahan informasi genetik dalam bentuk urutan basa pada DNA atau RNA menjadi protein. Informasi yang dibawa genetik tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi fenotipe. Nah, pada gambar yang tertera, gen diekspresikan dengan cara ditranskripsi menjadi RNA, dan transkripsi ini kemudian dapat diterjemahkan menjadi protein melalui proses translasi. Nah, regulasi gen dapat terjadi di berbagai tahap, dari epigenetik yang mengatur akses DNA, transkripsi, pasca transkripsi, translasi, hingga pasca translasi. Hal ini memungkinkan kontrol yang presisi atau jumlah dan jenis protein yang diproduksi. Nah, diagram hierarki tingkatan regulasi dan DNA hingga protein aktif. Pada gambar, diagram alur mekanisme ekskresi gen mencakup yang pertama modifikasi epigenetik, yang kedua transkripsi, yang ketiga spiking RNA, keempat transport mRNA ke sitoplasma, kelima translasi, dan yang keenam pelipatan protein, dan yang terakhir ketujuh modifikasi pasca translasi. Gambar ini menunjukkan keterkaitan kompleks antara protein yang mengatur ekspresi gen dan pentingnya setiap tahap dalam mengontrol hasil akhir berupa protein aktif. Nah, epigenetik adalah suatu perubahan ekspresi gen yang dapat diturunkan namun tidak terdapat perubahan sekuen DNA pada gen tersebut. Diagram promotor gen aktif vs gen termetilasi. Ilustrasi histon dengan tali termodifikasi. Gambar ini menampilkan dua kondisi epigenetik yang kontras. Di satu sisi, promotor yang tidak mengalami metilasi dan histon yang mengalami asetilasi, menyebabkan struktur kromatin terbuka yang memungkinkan faktor transkripsi dan RNA polimerase mengakses DNA untuk memulai transkripsi. Di sisi lain, promotor yang termetilasi dan histon yang mengalami deasetilasi membentuk kromatin padat yang mencegah akses transkripsi. Pada gambar ini memperjelas bagaimana modifikasi epigenetik dapat secara langsung memengaruhi aktivitas gen dan menjadi dasar pengembangan terapi epigenetik. Aplikasi genetik dalam dunia farmasi. Pengetahuan tentang epigenetik dimanfaatkan dalam pengembangan obat seperti HDAC inhibitor vorinostat untuk kanker. Obat ini dapat membuka kromatin yang tertekan dan memungkinkan ekspresi gen anti kanker. Juga penting dalam imunoterapi dengan meningkatkan ekspresi antigen tumor. Pada gambar menunjukkan bagaimana vorinostat sebagai HDAC inhibitor mencegah penghilangan gugus asetil dari histon. Ini menyebabkan akumulasi histon sterilisasi yang membuat struktur kromatin tetap terbuka. Dalam keadaan ini, gen-gen penting seperti gen penekan tumor dapat diekspresikan. Selain itu, peningkatan ekspresi antigen tumor dan molekul kostimulator akibat pembukaan kromatin juga memperkuat respons imun tubuh terhadap sel kanker.
Dengan demikian, gambar ini menggambarkan hubungan antara mekanisme epigenetik dan efektivitas terapi kanker menggunakan vorinostat. Nah, faktor transkripsi adalah protein yang mengikat sekuens DNA tertentu dan mengatur transkripsi. Mereka dapat menjadi aktivator atau reseptor transport. Transkripsi sangat penting dan menekankan gen mana yang harus diaktifkan pada waktu dan tempat tertentu. Nah, ilustrasi faktor transkripsi yang mengikat promoter DNA dan berinteraksi langsung dengan RNA polimerase 2. Gambar ini menunjukkan tahap awal regulasi ekspresi gen di mana transkripsi mengalami sekuens DNA spesifik dan membantu membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Transkripsi ini bertindak sebagai jembatan antara sinyal intraseluler dengan mesin transkripsi. Dengan merekrut RNA polimerase 2 dan faktor transkripsi umum lainnya. Visual ini memperjelas peran kunci transkripsi dalam menentukan gen mana yang akan diekspresikan, kapan, dan dalam kondisi apa. Kemudian ada jenis faktor transkripsi. Jenis transkripsi dibagi dua, yaitu transkripsi umum atau GTF yang dibutuhkan hampir semua gen dan transkripsi spesifik yang bekerja pada gen-gen tertentu tergantung sinyal seluler. Contohnya transkripsi spesifik seperti P53, NF-κB, dan HIV1A yang berperan dalam kanker, inflamasi, dan respon hipoksia. Pada gambar, tabel perbandingan GTF dan TF spesifik dilengkapi dengan fungsi dan contohnya. Gambar ini menggambarkan bahwa GTF seperti TF2D, TF2B, dan TF2H berperan dalam proses dasar insilasi transkripsi dan dibutuhkan oleh hampir semua gen yang menggunakan RNA polimerase 2. Sementara transkripsi spesifik seperti P53, HIV1, dan NF-κB bekerja pada kondisi khusus atau gen-gen tertentu, berperan dalam merespon sinyal, lingkungan, stres, dan perkembangan penyakit seperti kanker. Gambar membantu menunjukkan perbedaan peran dan tingkat regulasi antara dua jenis transkripsi dalam konteks ekspresi gen. Kemudian ada mekanisme kerja transkripsi. Transkripsi tidak bekerja sendiri. Mereka merekrut kompleks protein seperti RNA polimerase 2 dan mediator untuk memulai transkripsi. Sering terjadi looping DNA agar enhancer dan promoter bisa berinteraksi meskipun berjauhan. Adapun faktor transkripsi dalam farmasi, yaitu transkripsi seperti NF-κB menjadi target terapi antiinflamasi karena mengatur gen proinflamasi. Kurkumin dapat menghambat NF-κB dengan PPARY digunakan dalam terapi diabetes tipe 2. Estrogen reseptor adalah target utama tamoxifen pada kanker payudara. Pada gambar molekul kurkumin dan tamoxifen serta jalur sinyal, gambar ini memperlihatkan bagaimana kurkumin memodulasi berbagai jalur sinyal dalam sel. Salah satu jalur utama adalah aktivasi PPARY yang berfungsi sebagai regulator transkripsi untuk gen-gen antiinflamasi dan metabolik. Selain itu, kurkumin juga menghambat jalur NF-κB menekan ekspresi sitokin proinflamasi. Gambar ini mencakup keterlibatan jalur P13, strep-AKT, dan JAK, strep-TAT, serta efek akhir berupa peningkatan apoptosis dan penghambatan proliferasi sel kanker. Visual ini mengintegrasikan aksi multi-target kurkumin dan menjelaskan mekanisme farmakologisnya dalam konteks terapi penyakit inflamasi dan kanker. Nah, contoh estrogen reseptor. Estrogen reseptor adalah faktor transkripsi yang responsif terhadap hormon estrogen dan berperan penting dalam perkembangan serta progresi kanker.
Nah, contoh estrogen reseptor. Estrogen reseptor adalah faktor transkripsi yang responsif terhadap hormon estrogen dan berperan penting dalam perkembangan serta progresi kanker payudara. Estrogen berfungsi sebagai faktor transkripsi hormon responsif yang mengatur ekspresi gen target setelah berkaitan dengan estrogen. Kemudian ada regulasi pasca transkripsi. Setelah transkripsi, gen masih bisa diatur. Spliking alternatif memungkinkan satu gen menghasilkan banyak protein. Editing RNA dari miRNA juga mengatur stabilitas dan translasi mRNA menambah tingkat kontrol ekspresi gen. Nah, skema sleeping alternatif dan mekanisme kerja miRNA, gambar ini menampilkan bagaimana pre-mRNA dapat mengalami berbagai pola splitting alternatif, seperti exon skipping, intron retention, dan penggunaan splice site alternatif. Hasil splitting ini menghasilkan berbagai varian mRNA yang berbeda, memungkinkan satu gen menghasilkan banyak protein dengan fungsi berbeda. Selain itu, gambar juga menunjukkan bahwa beberapa intron yang dipotong bisa membentuk struktur hairpin yang diproses lebih lanjut oleh enzim ROSA dan DISER menjadi miRNA. miRNA ini akan berkaitan dengan mRNA target dan menghambat translasi atau mempercepat degradasi mRNA sehingga menambah lapisan regulasi ekspresi gen secara pasca transkripsi. miRNA dalam regulasi bisa menurunkan ekspresi gen dengan cara menghambat translasi atau menyebabkan degradasi mRNA. Patisirin siRNA pertama disetujui FDA menarget mRNA TTR dan mengobati hTTR amyloidosis. Patisiran adalah obat berbasis siRNA pertama yang disetujui FDA untuk terapi penyakit langka amyloidosis yang menyebabkan penumpukan protein abnormal. Patisirin bekerja dengan mekanisme RNA, yaitu protein TTR yang menyebabkan penyakit dapat dikurangi. Obat ini diberikan melalui infus dan telah terbukti memperbaiki gejala polineuropati pada pasien hTTR amyloidosis serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, ekspresi gen bisa diatur melalui umpan balik negatif atau positif. Contoh klasik adalah operan TRP di mana triptofan tinggi mengaktifkan reseptor dan menekankan sintesis lebih lanjut. Pada gambar skema operan TRP dan reseptor triptofan, gambar ini menampilkan dua mekanisme utama dalam pengaturan ekspresi gen operan TRP pada bakteri Escherichia coli. Represi oleh prepresor yang diaktifkan oleh triptofan dan mengikat operator untuk menghentikan transkripsi. Serta yang kedua atenuasi, yaitu penghentian transkripsi yang terjadi pada leader sequence ketika konsentrasi triptofan cukup tinggi. Dalam kondisi triptofan rendah, represor tidak aktif sehingga RNA polimerase bisa melalui transkripsi dan menghasilkan enzim-enzim untuk sintesis protein triptofan. Gambar ini sangat membantu untuk memahami prinsip umpan balik negatif dalam regulasi genetik. Nah, sinyal lingkungan hipoksia mengaktifkan HIP-1A untuk mengatur VEGF dan EPO. Stres oksidatif mengaktifkan NRF2 yang memicu ekspresi gen antioksidan. TF menjadi penghubung antara lingkungan dan ekspresi gen. Pada gambar jalur sinyal hipoksia dan respon ROS, gambar memperhatikan dua kondisi, yaitu normal saat NRF2 ditahan KEAP1 dan mengalami degradasi, serta saat stres oksidatif atau hipoksia ketika NRF2 dilepaskan masuk ke inti dan mengaktifkan gen antioksidan seperti HO1 dan NKO1.
Ini menunjukkan peran penting NRF2 dan HIV1A dalam membantu sel bertahan pada kondisi stres. Kemudian regulasi gen dalam kanker. Mutasi pada TF seperti P53 menyebabkan disregulasi pada pengontrol siklus sel dan apoptosis. Ini memicu kanker. Mutasi P53 ditemukan pada 50% kanker manusia dan menyebabkan kegagalan penghentian siklus sel. Pada gambar, diagram ini memperlihatkan perbandingan fungsi P53 normal dan P53 mutan. Dalam mengatur siklus sel, P53 normal mendeteksi kerusakan DNA dan mengaktifkan P21 untuk menghentikan siklus sel atau memicu apoptosis. Sebaliknya, mutasi pada P53 menyebabkan hilangnya fungsi pengawasan ini sehingga sel terus membelah tanpa perbaikan kerusakan DNA yang dapat berujung pada kanker. Gambar ini menyoroti bagaimana hilangnya fungsi P53 berdampak langsung pada proliferasi sel yang tidak terkontrol. Kemudian terapi target transkripsi ibrutinib. Ibrutinib menghambat BTK dan NPKB, mengganggu transduksi sinyal BCR dan menyebabkan apoptosis sel kanker. Efektif untuk kanker darah seperti CLL dan MCL. Kemudian cair SPR dan regulasi gen. Cair PR dan regulasi gen. Di Cas9 adalah varian Cas9 yang sudah dimodifikasi sehingga tidak memotong DNA, tetapi masih bisa diarahkan ke lokasi target atau sgRNA. Di Cas9 dapat difusi dengan berbagai protein efektor untuk mengatur ekspresi gen secara spesifik tanpa mengubah DNA secara permanen. Pada skema menunjukkan dua aplikasi utama di Cas9, CRISPR dan CRISPR-A. Dalam CRISPR-I di Cas9 digabungkan dengan domain reseptor seperti KRAB untuk menghambat transkripsi dengan mencegah pengikatan RNA polimerase atau merekrut protein repressor. Sementara pada CRISPR-A di Cas9 digabungkan dengan aktivator transkripsi seperti FP64 yang membantu merekrut faktor transkripsi untuk meningkatkan ekspresi gen target. Gambar ini menunjukkan bahwa meskipun di Cas9 tidak memotong DNA, ia tetap dapat memodulasi ekspresi gen secara spesifik dan reversibel, menjadikannya alat penting dalam riset dan terapi genetik. Farmakogenomik menganalisis gen pasien untuk menentukan obat dan dosis terbaik. Pendekatan ini lebih akurat dibanding terapi satu dosis untuk semua. Contoh penggunaan profil genetik untuk memilih terapi kanker. Diagram ini menggambarkan siklus personalized medicine, dimulai dari analisis genom pasien menggunakan farmakogenomik yang kemudian diterjemahkan ke dalam profil metabolisme dan respon obat, lalu digunakan untuk menentukan terapi yang paling sesuai. Gambar memperlihatkan hubungan antara informasi genetik individu dengan pemilihan obat dan dosis yang spesifik, menunjukkan bagaimana pendekatan ini meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping dalam terapi klinis. Kemudian polimorfisme CYP2D6 mempengaruhi metabolisme tamoxifen menjadi endoxifen. Genotip IM atau PM menyebabkan efektivitas terapi rendah sehingga perlu penyesuaian dosis. Gambar ini memperlihatkan jalur metabolisme tamoxifen yang merupakan prodrug dan memerlukan konversi menjadi metabolit aktif yaitu endoxifen. Enzim CYP-D6 berperan penting dalam mengubah tamoxifen menjadi endoxifen. Gambar menunjukkan bahwa varian genetik CYP2D6 seperti POR metabolizer dan intermediate metabolizer IM menghasilkan
kadar endoksifen yang rendah sehingga mengurangi efektivitas terapi. Sebaliknya, sensitive metabolizer memiliki konversi yang optimal dan menghasilkan respon terapi yang lebih baik. Visual ini memperjelas pentingnya farmakogenomik dalam menentukan keberhasilan terapi tamoxifen. Nah, peran bioinformatika digunakan untuk analisis ekspresi gen, identifikasi binding site, dan dukung pengembangan terapi. Data RNA-seq dan algoritma prediktif sangat membantu. Analisis ekspresi diferensial dengan data RNA-seq atau microarray bioinformatika mengidentifikasi gen yang diekspresikan berbeda antara kondisi normal dan penyakit. Pendekatan ini mendukung penemuan biomarker pengembangan obat dan terapi yang dipersonalisasi berdasarkan profil genetik pasien. Nah, adapun review yang kita bahas pada kali ini yaitu ketika kita telah belajar tentang mekanisme ekspresi gen, peran transkripsi, epigenetik, RNA, non-coding, dan aplikasinya dalam farmasi, semua mekanisme ini bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan fungsi sel. Adapun kesimpulan, yaitu regulasi ekspresi gen adalah inti dari biologi sel dan terapi penyakit. Memahaminya membuka jalan untuk terapi yang lebih efektif dan spesifik seperti inhibitor, transkripsi, terapi gen, dan RNA interferensi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat membuka wawasan kita tentang pentingnya regulasi gen, terutama dalam ilmu farmasi dan kesehatan modern.